Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi, silakan dulu. Oke, anak-anak, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai aktivitas, tentunya kita harus memohon pertolongan Tuhan. Karena itu saya minta salah satu orang untuk membawa dalam doa. Putri, silakan. Marilah kita menyaksikan pengalihan tas berdoa dan izinkanlah saya membawa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Raja surga, puji dan syukur karena Tuhan segala berkat-Mu atas perlindungan-Mu tadi malam hingga pagi ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, lindungilah dan jagalah segala aktivitas kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan dulu. Baik, anak-anak, kali lalu kita sudah berbicara mengenai bagaimana tentang sinkronis dan diakronis dalam konteks kaitan dengan mempelajari ilmu sejarah masa kini dengan masa yang akan datang. Nah, kali ini kita masuk pada materi baru tentang bagaimana perkembangan zaman pada masa lalu sampai dengan saat ini. Jadi pada materi sebelumnya kita hanya ngomong tentang periodisasi atau pembabakan. Ya. Di sana ada ngomong tentang diakronik dan sinkronik. Nah, kalau kali ini kita bicara mengenai bagaimana pembabakan dalam sejarah itu dari zaman ke zaman. Ya, salah satu di sana nanti ya bagaimana Anda nanti akan melihat di layar itu tentang periodisasi perkembangan masyarakat praksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan materi. Ya, kalau adik-adik masih ingat pada saat Anda SMP, tentunya hal ini juga akan dipelajari. Ya, hal ini juga akan dipelajari. Baik, dalam konteks seperti ini, tentunya Anda akan mengingat kalau sudah melihat kode yang di depan, tentunya pasti Anda pasti akan melihat pada periodisasi itu yang dibicarakan itu apa saja. Ya, tentunya di sana pada dasarnya pasti ngomong tentang pembabakan, ada zaman sana, ada zaman batu tua, ada zaman batu muda, ya. Dan di sana juga ada istilah-istilah dari periodisasi pada saat itu. Oke, kita amati di layar ini. Ya, sekali lagi di sana ada tentang periodisasi perkembangan masyarakat praksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan materi. Ya. Lalu apa tujuan Anda mempelajari ini? Di sana kalau membaca di situ ada tulis setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian atau Anda dapat mengidentifikasi perkembangan kehidupan masyarakat praksara berdasarkan hasil-hasil budaya serta dapat membuat karya tulis tentang warisan budaya masa praksara yang masih berkembang. Ya. Dari tujuan pembelajaran ini, Anda juga pasti akan mengingat, oh ini yang kami harapkan atau kami dapatkan dari materi ini nanti. Nah, pada materi ini nanti di akhirnya saya akan membagikan lembar kerja atau lembar di mana Anda harus mengerjakan, tapi dalam bentuk TTS, teka-teki silang. Pernah Anda pelajari itu? Dan di sini juga nanti di TTS itu, ya, Anda akan menemukan ada yang sifat menurun dan ada yang sifat mendatar. Nah, di sifat menurun dan mendatar ini, tentunya nanti Anda akan mengetahui, oh, kalau kita hubungkan dengan yang dari atas ke bawah ini, dengan dari kiri ke kanan ini, dia akan membentuk satu istilah. Nah, itu nanti yang akhir dari materi ini.
Lalu kita lanjut. Ya, di situ dia bilang berdasarkan fungsi praaksara batu yang mereka gunakan pada zaman batu di periodisasi. Ya, dibagi menjadi 4. Ya, dibagi menjadi 4. Di sana ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, kemudian ada zaman Neolitik, dan yang terakhir itu ada zaman Megalitik. Baik, sebelum saya ke sini untuk memberikan penjelasan kaitan dengan ini, saya ingin bertanya kepada Anda, karena Anda sudah dapat di SMP ini, ya. Kira-kira kaitan dengan zaman Paleolitik itu zaman batu apa? Zaman batu tua. Iya, zaman batu tua. Salah satu peralatan yang asing pada zaman itu apa? Iya, betul, batu. Peralatan tradisional yang ada pada saat itu apa? Salah satunya batu dan kayu. Di SMP kan sudah dapat itu tentang ini, tentang zaman batu ini, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitik, Neolitik, dan Megalitik. Itu adalah tahapan-tahapan perkembangan peralatan yang ada pada zaman sampai dengan sekarang ini. Lalu kalau sekarang kita mengenal zaman apa? Zaman apa? Di zaman modern ini. Zaman apa? Apa yang kita kenal sekarang? Pernah ada parang rumah? Pernah lihat koin? Pernah. Pernah pegang koin? Pernah. Kalau begitu sekarang zaman apa? Zaman? Iya, zaman logam. Itu kalau sekarang. Lalu kalau pada zaman Paleolitikum itu atau zaman batu tua yang kita dapat itu apa? Peralatan yang sifatnya sederhana dari yang kamu umum tersebut tadi dari batu. Ya. Nah, orang tua dulu membuat peralatan yang sangat sederhana dari batu. Karena apa? Mereka belum mengenal yang namanya zaman logam. Kita lihat di sini. Ya, zaman Paleolitikum, ya, zaman pertama kali. Dia bilang di situ zaman Paleolitikum itu berarti zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya praaksara yang terbuat dari batu yang masih kasar atau sederhana dan sangat primitif. Ya. Kalau kita bicara tentang ini, di sini di daerah kita tidak terlalu nampak, ya. Tidak terlalu nampak. Tetapi kalau di daerah Jawa, ya di daerah Jawa itu banyak kita temukan ini. Ya, nanti Anda kalau masuk di perguruan tinggi, kuliah di Jawa, lalu nanti ada masuk museum di sana. Anda akan temukan nanti ini, ya bagaimana peralatan pada zaman Paleolitikum. Lalu kalau hal yang sederhana yang kita temukan di sini itu juga banyak, ya banyak. Dalam kalau kita di sini ada namanya Priutana itu, ya Priutana itu peninggalan pada masa lalu. Ya. Atau ada dalam bentuk cangkir orang tua dulu. Ya. Nah ini zaman batu tua. Itu kalau di Jawa sana ada, itu kamu lihat ditemukan di Pacitan, kemudian yang ada di Jawa Timur, kemudian ada di Jawa Timur juga di kabupaten yang ditemukan itu pada Kabupaten Nanggung, ya di situ. Nanti Anda akan temukan itu, dan ketika nanti Anda pelajari ini atau mempelajari ilmu sejarah ini, hal-hal yang Anda pelajari dari zaman ke zaman ini Anda akan rasakan sendiri. Oh, pada zaman ini ada tuh. Kembali saya mau bertanya, pada zaman ini kita mengenal tulisan atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Tentunya tidak. Ya, karena di sana ada yang disebut dengan masa praaksara. Masa praaksara itu masa di mana Anda dan saya belum mengenal tulisan. Ya kita tidak, karena kita sekarang. Tapi kalau nenek moyang kita dulu pasti, ya mereka tidak menemukan itu. Kemudian yang berikut itu dari zaman batu tua. Ya, ini ada hasil kebudayaan tadi yang tadi saya sebutkan itu, ya ada hasil kebudayaan pada masa ada kapal genggam, kemudian
ada alat dari tulang-tulang tadi yang seperti kamu sebut tadi. Ya, ini hasil dari kebudayaan pada masa sebelumnya, atau zaman pertama itu. Yang kedua ada zaman batu muda. Ya. Zaman batu muda. Oke, kita lihat di zaman batu muda atau di situ ditulis zaman batu madia atau Mesolitik. Di zaman ini itu berlangsung pada masa Proses, ya, awal setelah zaman es berakhir. Nah, ini muncul setelah zaman es itu berakhir. Nah, setelah zaman es itu berakhir sudah muncul mulai yang namanya ada istilah namanya Homo sapiens. Kalau di zaman batu tua tadi itu manusia purba, ya kamu sudah kenal dengan namanya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus paleojavanicus, Meganthropus paleojavanicus, kemudian Homo erectus. Nah, sekarang kita masuk pada zaman setelah es itu. Dunia ini sudah semakin terbuka, maka lahirlah yang namanya Homo sapiens. Kamu sudah, ya, Homo sapiens itu kaitan dengan manusia sudah cerdas. Sama seperti Anda dan saya, ya. Dan di saat itu manusia sudah mengenal yang namanya tulisan, sudah mulai pengenalan murid. Lalu kaitan dengan ini juga, ya, ada apa yang mereka temukan ini, ya. Yang bilang kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri zaman ini, yaitu kebudayaan Gejokan Modiger dan Ambrosius Bruce, ya. Itu peralatan-peralatan yang sifatnya sudah semakin maju. Nah. Kemudian yang berikut zaman batu muda atau Neolitikum. Ya, zaman ini yaitu perkembangan zaman dari kebudayaan batu madia, ya, alat-alat yang tersebut yang dari batu tua yang telah mereka hasilkan itu lebih sempurna lagi, sudah semakin sempurna, sudah semakin halus. Nah, itu yang terjadi pada zaman itu. Lalu kalau kita kaitkan sekarang, apakah barang ini masih ada atau tidak? Ya, tentunya jawabannya pasti masih ada. Ya, Anda kalau ada hajatan-hajatan di rumah, ya, kalau kita orang yang mengenal yang namanya budaya, pasti ada peninggalan dari moyang itu. Ya, salah satunya kita orang Manggarai di sini, yaitu di rumah adat itu. Ya. Di rumah adat kalian itu, ketika ada hajatan, pasti peralatan-peralatan itu ditempatkan di depan sebelum ada proses pemberian sesajian. Zaman batu besar ini bukan berarti batu besar, tidak. Yang mana kita sudah semakin sempurna ini, ya, sudah semakin sempurna. Kita jangan berpikir bahwa kalau sudah zaman batu besar berarti batunya besar sekali. Ya, tidak. Ya, tentunya di situ, ya, kalau kamu baca itu dia bilang berdasarkan bahasa Yunani kata megalitik itu dapat dibagi dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Ya, kalau disatukan dari itu zaman batu besar itu. Lalu bagaimana perkembangan zaman batu besar ini atau zaman megalitikum? Yang diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda. Ini kaitan dengan penjelasan secara garis besar kaitan dengan periodisasi perkembangan masyarakat secara berdasarkan hasil kebudayaan. Baik, jadi sebagai pembuktian bahwa kita mengenal atau tidak tentang periodisasi perkembangan sejarah ini, saya akan membagikan lembaga kerja dengan dan Anda nanti akan kerja berdasarkan kelompok. Kita sudah nanti kelompoknya itu sudah dari kelompok 1, ya, kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya. Jadi kelompok satunya di bagian sini, ya,
ada 5 orang, kemudian kelompok 2-nya di belakang ada 6 orang, dan kelompok 3-nya ada 7 orang. Ya. Jadi ini nanti pada pertemuan berikut, pertemuan kedua, kita nanti akan membahas ini, ya, membahas ini kaitan dengan apa yang kita kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ya. Saya kasih waktu 15 menit. Tampilkan di depan sebagai bukti presentasinya, ya. Bukti presentasinya nanti dari kelompok berikan jawaban yang berdasarkan kolom-kolom yang ada itu. Kalau kamu lihat itu ada yang dari atas ke bawah dan ada yang dari kiri ke kanan. Itu RKPD dari kelompok 1, ya, ya, dari kelompok 1 itu. Setelah itu ada dari kelompok 2 dan seterusnya dari kelompok 3. Baik, kita bahas dulu dari kelompok 1. Pertanyaan, saya baca pertanyaannya dari sini, ya. Manusia purba yang masih menggunakan alat sederhana di masa batu tua. Ya, kalau kamu lihat ini kolom nomor 1-nya, ya, kolom 1-nya. Kemudian ini ada kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4, ini kolom 5, ya. Kemudian ini 7, lalu ini ada kolom 8, ya. Itu sampai dengan kolom 10, ya. Itu ada terputus itu. Tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya kita presentasi ini, karena ini adalah dalam bentuk TPS, maka ini kita kumpulkan saja hasil lembar kerja dari kalian ini. Baik, adik-adik, dalam TPS itu adalah sebuah instrumen yang mana supaya Anda bisa mengingatkan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah kita sampaikan tadi, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kaitan dengan materi tentang periodisasi dalam perkembangan sejarah itu. Nanti pada pertemuan kedua kita akan mendiskusikan tentang ini, diskusikan tentang periodisasi ini dari 3 kelompok ini. Ini untuk pertemuan kedua. Tetapi dalam pertemuan pertama ini kita hanya fokus pada pengerjaan lembar kerja itu yang dalam bentuk TTS itu, lalu nanti Anda kumpulkan. Nah, hasilnya pada pertemuan kedua saya akan sampaikan dari setiap kelompok itu. Baik, sebelum saya akhiri nanti dalam proses pembelajaran kita hari ini, mungkin ada hal yang mau ditanyakan dari adik-adik kaitan dengan materi ini misalnya, ya.
Ada mau ditanyakan? Ya lah, berarti sudah paham semuanya kaitan dengan ini. Ya, kalau begitu sebelum kita akhiri dan saya akan berikan materi yang mau Anda pelajari untuk pertemuan kedua nanti. Saya minta untuk kumpulkan hasil pekerjaan Anda. Ini tadi akhir dari hasil pekerjaan dari Anda. Sekali lagi hasilnya pada pertemuan kedua saya akan sampaikan ini ya dari setiap kelompok, dari 3 kelompok ini. Kemudian yang berikut Anda nanti ya siapkan kertas untuk tulis kaitan dengan materi yang harus kita pelajari pada pertemuan kedua. Ya, baik. Pada pertemuan kedua nanti Anda akan mendiskusikan yang pertama. Jadi dari tetap dalam kelompok ya di pertemuan kedua ini nanti kita akan diskusikan. Ya. Yang pertama atau satu tulislah hasil-hasil kebudayaan zaman batu tua. Kemudian yang berikut tulislah hasil-hasil kebudayaan pada zaman Batu Madia atau zaman Mesolitikum. Yang ketiga, tulislah hasil-hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum. Yang terakhir, yang keempat, tulislah hasil-hasil kebudayaan pada masa Megalitikum. Sudah, ya. Di sini nanti Anda nanti akan menulis hasil-hasil kebudayaan dari setiap zaman itu atau pembabakan zaman itu, lalu Anda kaitkan dengan kehidupan kita yang ada di sini. Misalnya zaman batu tua tadi, kalau misalnya ditemukan di Ngandong atau di Pacitan, apakah ada tidak kaitan dengan kita di sini? Ya, lalu kita hubungkan itu. Nah, itu nanti yang akan kita presentasikan di pertemuan kedua ini. Baik, adik-adik, sebelum kita akhiri ini, ya, karena tadi saya bukan tidak absen, ya, tetapi tadi itu saya sengaja kita presensinya di akhir ini. Baik, saya mau tanya, hadir semua tidak? Kalau kita tidak menyadari itu berarti kita
kita sengaja saya tidak sampaikan pasti ada pertanyaan apa tidak tanya kita ini semua atau tidak. Ya. Baik, dalam pertemuan kedua nanti sekali lagi Anda diharapkan untuk buat dalam bentuk aplikasi. Ini aplikasi yang saya tampilkan ini aplikasi Canva. Nanti minggu depan pertemuan kedua itu saya minta Anda untuk bawa HP, ya, bawa HP. Nanti kita masuk pada aplikasi bagaimana kita mau buat supaya pembelajaran secara ini lebih menarik. Baik, untuk hari ini kita sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatian dari adik-adik semua saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, berdoa. Saya minta untuk bawa kita dalam doa. Terima kasih atas perlindunganmu dari pagi tadi sampai sekarang. Sekarang kami akan keluar kelas. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sampai kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Doa selesai. Oke, baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu atau di pertemuan kedua. Baik, silakan kedua.